Katekisan Jemaat Sion Penajam Angkatan 2020-2021. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Halo, selamat pagi, salam. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan selamat. Tuhan sungguh baik. Dan karena itu mengawali hari ini, mari kita bersaat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat dan firman-Mu hendak kami baca, kami renungkan. Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami kuat, sanggup, mampu menjalani hidup ini karena firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Dengan satu tema, benteng keluarga. Saudara-saudara, kebahagiaan atau bahagia adalah dambaan setiap keluarga. Tetapi di sisi lain, kita juga selalu berhadapan dengan godaan. Dalam hal ini, kekuatan kuasa iblis menggoda kebahagiaan itu selalu teralami dalam hidup kita. Iblis dengan caranya yang lihai dan licik selalu mencari celah untuk menghancurkan kebahagiaan kita dalam hidup rumah tangga. Ketika kita terpancing dengan tawaran dan godaan iblis, maka disitulah kita akan menemukan kehancuran dalam hidup ini. Saudara-saudara, dalam kondisi inilah Amsal, dalam hal ini Raja Salomo, tampil dengan suara kenabiannya, memberikan pengajaran dan peringatan kepada setiap keluarga tentang beberapa hal. Yang pertama, kita diajar dan dituntun jangan iri hati kepada setiap orang yang mengabaikan kehendak Tuhan. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, jangan iri hati dengan keberhasilan orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Sebab kenikmatan-kenikmatan yang tergapai di luar kehendak Tuhan itu sifatnya semu. Semu karena kenikmatan itu akan lenyap seketika dan bisa menghancurkan keselamatan dan kebahagiaan kita dalam Kristus. Contohnya saja selingkuh, ketamakan, harta yang selalu kita andalkan, kedudukan jabatan yang membuat kita begitu bangga dan bermegah diri, ataupun kehidupan ekonomi yang mapan yang seakan-akan kita tergantung sepenuhnya pada hal-hal itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenikmatannya sesaat, kenikmatannya semu. Dan pada akhirnya akan membawa kita terperangkap pada kondisi-kondisi yang melupakan kedaulatan Tuhan itu. Yang kedua, saudara-saudara, Amsal mengajar dan memperingatkan kita selaku umat
untuk senantiasa memiliki komitmen hidup untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Sikap karakter takut akan Tuhan akan menjadikan dan membawa setiap keluarga dapat menjaga, mempertahankan keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan, kesetiaan sebagai bahagian yang kekal dalam hidup ini. Karena itu dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, karena masa depan selalu ada. Kenapa takut akan Tuhan membawa kita pada masa depan? Sebab saudara-saudara, iblis di mana-mana dan setiap saat mengintai kita, menggoda kita supaya kita melepaskan kehidupan dari kekuatan iman. Tetapi sekalipun seperti itu yang disampaikan oleh firman Tuhan, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita tetap pada benteng pertahanan hidup, ataukah kita akan membuka diri ini terperangkap pada tawaran-tawaran iblis yang sifatnya nikmat sesaat dan menggiurkan. Benteng kita, saudara-saudara, ialah iman yang teguh dan kokoh kepada Yesus Kristus. Iman yang teguh dan kokoh, biarkanlah itu jangan sampai benteng hancur karena tergiur oleh tawaran iblis. Mari hidup takut akan Tuhan. Mari jangan cemburu kepada orang yang melalaikan kehendak Tuhan sekalipun kelihatan secara mata jasmani dia berhasil. Ingatlah, di dalam Tuhan masa depan itu selalu ada. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang benteng kehidupan, yaitu iman yang teguh dan kokoh. Biarkanlah kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berserah diri untuk seluruh kehidupan hari ini, berkati, pelihara dan naungi jemaat Tuhan di sini dalam aktivitas kegiatan menghadapi pergumulan, tantangan, sukacita, rencana-rencana, bahkan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan. Masa muda Tuhan berkati, pelihara, bahkan umat-Mu secara menyeluruh. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami terus berserah diri untuk boleh dalam ketaatan kami mendukung pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Diberkati para dokter, para medis, dan diberkati kehidupan kami secara bersama-sama. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Kami berdoa mengucap syukur menyerahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kasih setia Tuhan menjadi benteng kehidupan kita. Salam tangguh, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang